Baik semuanya, perkenalkan nama saya Saista Almanafisa dari kelas TIA 2025 dengan 3 digit tim terakhir 004. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma round-robin yang digunakan dalam penjadwalan CPU pada sistem operasi. Materi ini akan membahas pengertian, cara kerja, contoh perhitungan, kelebihan, dan kekurangan, serta contoh implementasi dalam teknologi. Baik, yang topik pertama ada pengertian algoritma dan round robin. Apa itu round robin? Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU pada sistem operasi yang membagi waktu CPU secara bergiliran kepada setiap proses. Setiap proses mendapat jatah waktu tertentu yang disebut time quantum. Jika proses belum selesai saat waktunya habis, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian paling belakang dan menunggu giliran lagi. Jadi round robin itu adalah algoritma penjadwalan CPU pada sistem operasi yang membagi waktu CPU secara bergiliran kepada setiap proses. Setiap proses diberikan waktu eksekusi tertentu yang disebut time quantum. Jika proses belum selesai ketika waktu tersebut habis, maka proses akan dipindahkan ke belakang antrian dan menunggu giliran berikutnya. Dengan cara ini, semua proses mendapat kesempatan menggunakan CPU. Selanjutnya, apa itu tujuan round robin? Yang pertama adalah membagi CPU secara adil. Yang kedua ada menghindari proses menunggu terlalu lama. Yang ketiga ada cocok untuk sistem time sharing. Lalu, bagaimana cara kerja round robin itu? Yang pertama itu semua proses masuk ke ready queue. Yang kedua ada CPU memberikan waktu eksekusi sesuai time quantum. Yang ketiga ada jika proses selesai, proses keluar dari antrian. Lalu yang keempat, jika belum selesai, proses dipindahkan ke belakang antrian. Dan yang terakhir, proses berikutnya dijalankan. Untuk topik kedua, ada contoh perhitungan. Yang pertama ada contoh kasus. Nah, pada contoh ini tuh terdapat 4 proses yang akan dijadwalkan oleh CPU menggunakan algoritma round robin. Di sini misalkan terdapat 4 proses. Proses yang pertama ada P1 berstemnya 10. Proses yang kedua ada P2 dengan berstem 5. Dan proses ketiga ada P3 dengan berstem 8 dan juga proses P4 tuh ada berstem 6. Berstem itu adalah lama waktu yang dibutuhkan proses untuk menggunakan CPU sampai selesai. Nah, pada contoh ini kita menggunakan time quantum 3. Artinya, setiap proses hanya boleh menggunakan CPU maksimal 3 satuan waktu. Jika belum selesai, proses akan dipindahkan ke belakang antrian. Jadi CPU itu akan menjalankan prosesnya secara bergiliran. Ini selanjutnya tuh ada contoh perhitungan. Nah, selanjutnya ini ada proses eksekusi. Nah, proses eksekusi ada urutan proses, waktu jalan, dan juga sisa bus. Ini urutan yang pertama, prosesnya ada P1, waktu jalannya 3 dan sisa busnya 7. Lalu urutan kedua tuh ada prosesnya P2, waktu jalan 3 dan sisa busnya 2. Lalu urutan ketiga itu ada proses P3, waktu jalannya 3 dan juga sisa busnya 5. Lalu urutan keempat itu ada prosesnya P4, waktu jalannya 3 dan juga sisa busnya tuh 3. Terus ada urutan kelima dengan proses P1, waktu jalan 3 dan juga sisa busnya 4. Lalu urutan ke-6 ada prosesnya P2, waktu jalan 2 dan juga sisa bus 0. Lalu ada urutan ke-7 dengan proses P3, waktu jalan 3 dan juga sisa busnya 2. Lalu ada urutan ke-8 dengan proses P4, waktu jalannya 3 dan juga sisa busnya 0. Lalu ada urutan ke-9 dengan proses P1,
waktu jalan 3 dan juga sisa bus 1, dan juga ada urutan ke-10 ada proses P3, waktu jalan 2 dan juga sisa bus 0. Lalu urutan ke-11 ada proses P1, waktu jalan 1 dan juga sisa busnya 0. Nah, di slide proses eksekusi step by step ini ada putaran 1 dengan proses bus awal dipakai sisa. Nah, dari P1 sampai P4 ini CPU menjalankan P1 selama 3. Terus karena belum selesai, maka sisa 7. P1 dipindahkan di belakang antrian. Kemudian CPU lanjut ke proses berikutnya. Lalu ada di putaran kedua itu ada proses sisa dipakai sisa baru. Ada P1 sampai P4 ini dari urutan 5 sampai 8. Penjelasannya yaitu P1 ini jalan lagi sisa 4. Terus ada P2 tuh hanya butuh 2 dan selesai. Terus ada P3 jalan sisa 2. Terus ada P4 jalan lalu selesai. Terus ada di putaran ketiga ini proses sisa dipakai sisa baru. Ada P1 dan juga P3. Terus ada putaran keempat ini ada proses sisa dipakai sisa baru ini. Ini akhirnya semua prosesnya selesai. Lalu di sini ada slide Gantt chart. Ini cara menjelaskan. Ini Gantt chart menunjukkan urutan penggunaan CPU. Jadi pada waktu 0 sampai 3 ini CPU menjalankan P1. Setelah itu CPU menjalankan P2 dari waktu 3 sampai 6. Selanjutnya P3 dari 6 sampai 9 dan P4 dari 9 sampai 12. Karena beberapa proses belum selesai, maka proses tersebut masuk kembali ke antrian dan mendapatkan giliran lagi. Setiap proses hanya menggunakan CPU maksimal 3 satuan waktu sesuai time kuantum. Proses ini terus berulang sampai semua prosesnya itu selesai. Lalu ini berikutnya ada perhitungan turnaround time. Jadi turnaround time itu adalah waktu total dari proses datang sampai proses itu selesai. Rumusnya adalah turnaround time sama dengan waktu selesai dikurangi waktu datang. Karena semua proses datang dari waktu 0, jadi turnaround sama dengan completion. Ini di sini ada proses P1 dengan bus 10 completion 29 dan juga turnaround 29. Lalu ada proses P2 dengan bus 5 completion 17 dan juga turnaround 17. Lalu ada proses P3 dengan bus 8 completionnya 28 dan juga turnaroundnya 28. Terus ada proses yang ke P4 dengan bus 6 completionnya 23 dan juga turnaroundnya 23. Ini ada rata-rata turnaround time dengan ada 29 ditambah 17 tambah 28 dan juga tambah 23 lalu dibagi ada 4 sama dengan 24,25. Jadi pada contoh ini tuh terdapat 4 proses dengan burst time berbeda dan time kuantum 3. CPU menjalankan setiap proses maksimal 3 satuan waktu secara bergiliran. Jika proses belum selesai, maka proses tersebut kembali ke belakang antrian. Dari proses ini tersebut Gantt chart yang menunjukkan urutan eksekusi CPU
Berdasarkan Gantt chart tersebut, kita dapat menghitung completion time dan turnaround time setiap proses, serta rata-ratanya yaitu 24,25. Selanjutnya di slide ketiga tadi ada topik yang ketiga, maksudnya ada kelebihan dan juga kekurangan. Ini ada kelebihan round robin. Yang pertama itu ada memberikan keadilan pada semua proses. Terus yang kedua ada cocok untuk sistem multitasking. Yang ketiga tidak ada proses yang menunggu terlalu lama. Lalu yang keempat ada respon cepat pada sistem interaktif. Lalu selanjutnya ada kekurangan round robin. Yang pertama itu adalah performa bergantung pada besar kecilnya time kuantum. Yang ketiga ada jika kuantum terlalu kecil, banyak konteks switching. Terus yang ketiga jika terlalu besar, mirip FCFS. Terus ke topik yang keempat ada implementasi dan kesimpulan. Contoh implementasi di dunia nyatanya, yang pertama ada sistem operasi time sharing digunakan pada sistem operasi seperti Linux, Windows. CPU membagi waktu secara bergantian untuk setiap proses. Jadi sistem operasi ini digunakan pada seperti Linux, Windows, dan Windows untuk mengatur proses CPU. Terus yang kedua ada web server load balancing. Ini round robin digunakan untuk mendistribusikan request ke beberapa server. Contoh user request, user yang pertama ada server A, user kedua ada B, user yang ketiga ada server C, user keempat ada server A, dan user 5 ada server B. Setiap server menerima request secara bergantian. Terus yang ketiga ada router jaringan. Jadi router menggunakan algoritma round robin untuk yang pertama mengatur paket data, yang kedua untuk menghindari kemacetan jaringan, lalu yang ketiga untuk menjaga distribusi bandwidth. Baik, untuk slide kesimpulan, yang pertama, round robin adalah algoritma scheduling preemptif. Yang kedua ada setiap proses mendapat jatah waktu yang sama. Terus yang ketiga ada digunakan pada sistem multitasking dan time sharing. Terus yang terakhir ada banyak digunakan dalam sistem operasi, web server, dan jaringan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mempelajari dan sampai jumpa.